warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syifa Latifah Kurniawan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Pokok bahasan yang akan saya paparkan yaitu definisi MBS, karakteristik MBS, tujuan MBS, manfaat MBS, dan implementasi MBS. Sebelum ke pengertian MBS, apa sih manajemen itu? Menurut James A. F. Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kenapa manajemen sangat diperlukan dalam organisasi maupun sebuah perusahaan? Karena manajemen dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan dan untuk mencapai efisien dan efektivitas. Manajemen berbasis sekolah atau sering kita sebut MBS merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan untuk mengurus dan mempertanggungjawabkan kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, karakteristik MBS meliputi input, proses, dan output. Untuk input terdiri dari pertama, memiliki kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran mutu yang jelas. 2. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 3. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. Proses pertama, pengambilan keputusan. Kedua, proses pengelolaan kelembagaan. 3. Proses pengelolaan program. 4. Proses belajar mengajar. Untuk output, terdiri dari efektivitas, kualitas, produktivitas, inovasi, dan moral kerja. Selanjutnya, tujuan MBS bermuara pada 5 hal, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Untuk meningkatkan mutu sekolah. 4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, manfaat MBS. Secara umum, meningkatkan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara khusus, membina dan mengembangkan komponen manajemen, kurikulum, dan pembelajaran, manajemen peserta didik, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, implementasi manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses material yang mapan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan atau keuangan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencangkup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Oleh karena itu, sekolah juga bertugas dan berwenang dalam mengembangkan kurikulum. 2. Manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan tersedia di sekolah. Dalam hal ini,
Meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi, konsep, dan teknik manajemen personel yang modern. Manajemen tenaga kependidikan, guru, dan personil mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, dan evaluasi pegawai. 3. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai masuk sekolah sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. 4. Manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen pendanaan atau keuangan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. 5. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. 6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.